Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sejahtera, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pencinta SP dimanapun sahabat semua berada. Pada tema Sang Kinasih Satrio Piningit kali ini, kita akan mengangkat satu judul, yakni hasil kekuatan Sang Kinasih yang diambil alih. Wahai sahabat semua, para putra putri Nusantara, para pecinta Sang Kinasih Satrio Piningit, tentunya sahabatku semua pernah mengalami ketika sang pemilik karya ataupun seseorang yang telah susah payah berjuang, hasil perjuangannya, titik peluhnya dengan susah payah diraih, diambil, diupayakan, malah justru diambil alih ataupun diakui oleh orang lain, sementara mereka yang mengakuinya tidak berbuat apa-apa. Pernahkah sahabatku semua mengalami hal tersebut? Ketika Anda semua sedang berjuang susah payah, Anda semua sedang membangun susah payah, setelah terbangun, setelah itu terwujud, justru malah diakui oleh orang lain. Mengapa dalam judul kali ini kita mengangkat sebuah kisah mengenai Sang Kinasih Satrio Piningit yang ibarat kata orang lain yang makan nangkanya, Sang Kinasih Satrio Piningit yang terkena getahnya. Ini semua tiada lain adalah akibat nafsu serakah, bahkan ketamakan ataupun hilangnya kesadaran di jiwa, di hati dan pikiran manusia, sehingga yang bukan haknya pun harus dirampas, baik secara paksa ataupun secara manipulatif. Apakah Sang Kinasih akan murka, akan marah ketika apa dari hasil kekuatannya, hasil kemampuannya justru malah diakui oleh orang lain? Di sini akan terlihat tergantung dari berbagai sudut pandang serta keadaan atas apa yang diambil alih oleh orang-orang yang mengakui hak Sang Kinasih. Kalau hanya menyangkut pribadinya, tentunya Sang Kinasih tidak akan marah, karena beliau adalah orang yang ramah, lagi tabah dan maha pengampun dan penyabar. Akan tetapi ketika hak itu berkaitan dengan kemaslahatan orang banyak, ya sudah pasti tentunya Sang Kinasih Satrio Piningit akan mengambil tindakan yang sigap dalam mengatasi hal tersebut. Sang Kinasih di dalam bersosial, beliau sering menunjukkan kemampuannya, bakatnya, bahkan keistimewaannya tanpa beliau sadari. Namun bagi orang-orang yang membencinya, orang-orang yang tidak suka dengan sosok Sang Kinasih, orang-orang yang iri dengki, justru malah menjatuhkan Sang Kinasih dan hasil karyanya ataupun hasil dari perjuangannya malah diakui oleh mereka yang membencinya, dan Sang Kinasih yang dianggap menjadi sumber permasalahan yang sebenarnya itu adalah sebuah fitnahan. Sang Kinasih manusia istimewa yang tidak ingin diakui, tidak ingin merasa hebat ataupun mencari kedudukan, mencari muka di tengah orang banyak. Sang Kinasih lebih cenderung beliau memilih untuk mengalah. Beliau hanya tersenyum dan menyerahkan atas apa yang beliau upayakan, karena toh menurut pandangan beliau ini adalah bentuk kasih sayangnya pada sesama.
Sehingga jika hanya itu merugikan sang Kinasih, beliau hanya tersenyum karena sifatnya yang pemurah. Akan tetapi beliau juga memiliki pesan-pesan khusus kepada orang yang telah zolim yang mengambil haknya. Bahwa sesungguhnya pesan singkat sang Kinasih tidaklah begitu panjang lebar. Beliau hanya berucap bahwa sesungguhnya setiap manusia itu dianugerahi oleh Yang Maha Kuasa rezeki. Akan tetapi ada rezeki yang datangnya dari Yang Maha Kuasa, ada rezeki yang datangnya dari terbitnya hawa nafsumu yang ditunggangi angkara murka iblis setan yang selalu menjerumuskan pada jalan kesesatan. Ketahuilah wahai sahabatku semua, rezeki itu akan terbagi menjadi dua, rezeki yang diridhoi atau rezeki yang dimurkai. Itulah pesan sang Kinasih. Setiap apa yang kita terima adalah sebuah rezeki, ataupun itu adalah anugerah yang maksud pahamnya sangat luas. Rezeki bukan saja berupa materi, akan tetapi kesehatan, kedudukan, popularitas, bahkan hidup di dalam kedamaian juga adalah anugerah yang bisa dikatakan rezeki. Ketika kedamaian sang Kinasih, ketentraman, kerukunan sang Kinasih diambil alih oleh orang lain, dan justru kehidupannya malah dipecah belah, dibikin konflik, sehingga kehidupan sang Kinasih mendapati permasalahan yang bertubi-tubi, sang Kinasih hanya diam dan menikmati proses perjalanan hidupnya. Sang Kinasih tidak pernah berharap apa-apa. Hanya sang Kinasih menjalani dengan sebaik-baik yang dipahamnya. Kekuatan sang Kinasih terkadang juga diambil alih oleh oknum-oknum yang ingin memanfaatkan kekuatan sang Kinasih untuk tunggangan hawa nafsunya. Beliau seolah-olah diperbudak oleh orang-orang yang penuh dengan nafsu. Akan tetapi mereka akan menuai hasil dari perbuatannya. Bagaikan sang Kinasih terkena getahnya orang yang memakan nangkanya. Salam santun, salam rahayu, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pencinta SP dimanapun sahabatku semua berada. Rahayu, 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 sagung.